Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Indra Widitamtama, biasa dipanggil Indra dengan NIDN 0502049501. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Proses Bisnis. Sebagai dosen pada sistem informasi, saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, salah satunya melalui kegiatan pengajaran. Adapun untuk mata kuliah manajemen proses bisnis itu merupakan mata kuliah wajib pada program studi sistem informasi dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah SI 2333. Adapun untuk luaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama membuat desain dan analisis dari suatu proses bisnis, kemudian memahami alur dan notasi yang digunakan dalam suatu proses bisnis, ketiga, memahami laporan finansial dari bisnis yang berjalan, dan yang keempat yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami tingkat kematangan dari suatu proses bisnis organisasi. Adapun untuk model pembelajaran yang saya lakukan ada 5 poin di sini. Yang pertama adalah kuliah, transfer knowledge, kemudian yang kedua small group discussion, kemudian case study, discovery learning, dan terakhir adalah cooperative learning. Metode kuliah atau transfer knowledge ini saya lakukan dengan cara menyampaikan materi kepada mahasiswa dalam bentuk presentasi, sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran terkait dengan materi yang akan diajarkan pada pertemuan hari itu. Metode smart group discussion ini saya lakukan dengan cara membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok kecil, sehingga mereka dapat saling berdiskusi, bertukar pikiran, dan mengatur strategi ketika akan menjalankan simulasi. Melalui metode ini diharapkan mahasiswa dapat saling memperdalam pemahaman mereka dan mengembangkan keterampilan dalam berpikir kritis. Metode case study ini saya terapkan dengan menggunakan simulasi sebagai bahan pembelajaran yang akan dipelajari dan dianalisis oleh mahasiswa. Diharapkan dengan adanya case study ini, mahasiswa mampu memahami materi dengan lebih baik karena adanya contoh kasus yang diangkat pada mata kuliah ini. Adapun untuk metode discovery learning, ini merupakan metode yang mendorong mahasiswa untuk secara aktif menemukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui eksplorasi, observasi, dan analisis selama proses pembelajaran maupun praktik yang berlangsung. Mata kuliah manajemen proses bisnis juga menekankan pentingnya kerjasama antar mahasiswa untuk meraih tujuan belajar bersama. Adapun untuk strategi pembelajaran yang saya terapkan, yang pertama yaitu saya akan memberikan penjelasan di awal sesi perkuliahan, kemudian memberikan contoh bagaimana cara mengoperasikan maupun cara mempraktikkan materi pada hari itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengarahkan mahasiswa untuk mencoba secara langsung proses bisnis suatu organisasi secara simulasi. Diharapkan dengan metode strategi pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa secara langsung secara lebih baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi mata kuliah manajemen proses bisnis. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar mengenai manajemen proses bisnis serta membahas perubahan konsepnya dari pendekatan tradisional ke pendekatan yang modern, baik sebelum maupun sesudah penerapan teknologi sistem informasi. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap proses bisnis suatu organisasi. Adapun untuk materi pembelajaran ada 10 poin. Yang pertama yaitu pengantar manajemen proses bisnis, kemudian SAP overview dan navigation, kemudian SAP system wide concept. Yang keempat adalah business process, yaitu ada procurement, sales, and production. Kemudian nanti ada sub logistik 1 dan 2, kemudian finansial, dan akan membahas SAP Human Capital Management, dan terakhir adalah bisnis simulasi. Adapun untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL adalah sebagai berikut. Di mata kuliah ini ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu K1, di mana nanti mahasiswa memiliki keterampilan manajemen dalam pengelolaan proyek dan berwirausaha. K3, mampu mengambil, mengolah, dan menganalisis data untuk memperoleh solusi bisnis dan meningkatkan kinerja organisasi.
Dan CPL yang terakhir yaitu P2 adalah memahami cara mendeskripsikan, memperbaiki, dan mengevaluasi tata kelola organisasi. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah, kami ada 4 poin. Yang pertama itu CPMK1, di mana nanti mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serangkaian proses bisnis dari perencanaan hingga selesai produksi. Ini diambil dari CPL K1. Untuk CPMK2, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dasar-dasar proses bisnis, meliputi proses pengadaan, fulfillment, produksi, dan proses integrasi suatu perusahaan atau organisasi. Itu diambil dari CPL K1 juga. Sedangkan untuk CPMK3, yaitu mahasiswa mampu membuat aturan dan proses bisnis pada suatu organisasi melalui program simulasi bisnis. Ini diambil dari CPL K1, K3, dan P2. Untuk CPMK yang keempat, yaitu CPMK4, mahasiswa mampu membuat laporan yang menganalisis tahapan proses bisnis yang dilakukan. Ini diambil dari CPL K1, K3, dan P2. Untuk mata kuliah ini, saya menggunakan 2 pustaka utama, yaitu yang pertama adalah Essential of Business Process and Information System. Ini diambil dari Magal dan Word tahun 2009 yang dipublikasi oleh Wiley Publishing. Kemudian pustaka yang kedua yaitu Business Process Management Architecture. Ini diambil dari Springer, Berlin, Heidelberg yang ditulis oleh Wiske. Ada 5 platform pembelajaran yang saya gunakan untuk menunjang proses belajar mengajar pada mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Yang pertama yaitu SAP Logon Online, kemudian SAP Exam yang ini akan digunakan untuk proses sertifikasi mahasiswa yang akan digunakan di akhir pembelajaran. Kemudian ada SAP Busim, ini untuk simulasi bisnis. Kemudian ada Monsoon Sim, ini juga merupakan platform untuk simulasi bisnis. Dan yang terakhir, sebagai platform pembelajarannya, saya menggunakan LMS, model dari UKDW. Adapun untuk proses asesmen mahasiswa, ada 4 poin yang saya lakukan di sini. Yang pertama adalah proyek tugas akhir, yaitu 20%, kemudian nanti ada TTS sebesar 20%, ujian akhir semester 40%, dan terakhir tugas setiap minggu yaitu membuat dan melakukan proses bisnis setiap modul dengan bobot 20%. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah manajemen proses bisnis, dan untuk tahap selanjutnya saya akan menayangkan video pembelajaran. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Kalau gitu kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang logistik. Dan nanti kita akan mencoba untuk bermain. Jadi teman-teman akan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai suatu proses bisnis yang berjalan. Tapi sebelumnya kita kenali dulu apa itu logistik ya. Jadi logistik itu adalah proses semua dari pengadaan barang atau jasa yang diproduksi kemudian dijual. Karena perusahaan itu dia beroperasi menyediakan layanan baik yang sifatnya tangible atau intangible. Ini kita berfokus ke yang tangible, artinya barangnya ada, bisa disentuh, bisa dibeli gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung raise hand, boleh langsung bertanya gitu ya. Nah, kalau kalian mau bikin bisnis atau mau membuat bisnis ya, kalian harus memperhatikan beberapa komponen berikut. Yang pertama, kalian harus pelajari dulu demand-nya apa sih, permintaannya apa di suatu daerah gitu. Gak bisa langsung serta-merta kalian bangun bisnis tanpa mempertimbangkan semuanya. Kemudian nanti setelah itu kalian harus pertimbangkan target customer-nya siapa gitu. Nah, setelah kalian pertimbangkan target customer-nya, baru nanti kalian cari siapa sih supplier yang paling kredibel atau mungkin paling relevan dengan kalian yang bisa menunjang proses ini semua gitu. Nah, ini proses dari suatu perusahaan yang secara umum terjadi di suatu organisasi, maka disebut enterprise resource planning gitu kan. Mulai dari supply chain management, artinya dia mengatur supply chain-nya bagaimana dari awal sampai akhir. Kemudian dari customer relationship management, bagaimana perusahaan itu memaintain hubungan dengan customer sehingga customer itu loyal dengan perusahaannya gitu kan. Nah, di sini ada SRM, itu supply
relationship management. Bagaimana si perusahaan ini itu bisa memaintain hubungan dengan supplier. Jadi kalau misalkan mendapatkan trust dari supplier, mungkin dia akan ngasih harga yang lebih miring atau harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan yang perusahaan lain. Nah, nanti di platform kita demo itu kita akan belajar dari modul retail, procurement, sama financial. Pertama kita cek dulu modul retail. Apa sih retail itu? Ada yang tahu retail? Toko retail gitu. Retail. Ada yang tahu retail? Penjual, berjualan, terus apa yang terlintas di benak kalian ketika dengar kata retail gitu? Jual barang. Toko Indomaret, Alfamart. Itu semua benar ya. Jadi di retail itu mereka umumnya itu jual barang yang sifatnya fast moving. Artinya barang-barang yang bersifat dibutuhkan oleh manusia atau mungkin turnover-nya cepat. Jadi sekali datang nggak butuh waktu lama langsung habis gitu. Nah, nanti di modul ini kalian akan belajar gimana sih cara kelola toko gitu kan. Kemudian menetapkan harga, kemudian menjalankan strategi pemasaran dan menghadapi persaingan pasar. Kemudian di procurement itu adalah pengadaan barang dan jasa ya. Nah, nanti di modul ini kalian akan belajar bagaimana cara membeli bahan baku, kemudian akan memilih vendor atau suppliernya, terus nanti menentukan berapa banyak barang yang akan kalian beli gitu, terus akan dikirim kemana. Nah, yang terakhir adalah modul finance. Di sini kalian akan melihat semuanya yang berkaitan dengan keuangan gitu. Tapi yang akan kita belajar ini adalah money manajemennya, kemudian accountingnya. Kalian akan belajar mengenai net profit, gross profit. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke demo. Kalian silahkan ke bagian Monsoon Sim-nya ya. Nah, ini adalah platform awal di Monsoon Sim. Saya akan coba buat game buat kalian. Nah, di sini ada beberapa location preference yang bisa kita gunakan. Saya akan memilih di bagian Indonesia karena kita di negara Indonesia ya. Ini adalah barang-barang yang bisa kita simulasikan. Ada jus, gadget, cafe drinks, automobil, sama medical mask atau masker medis, ya kan. Nah, kita akan pilih yang sederhana dulu, yaitu yang jus buah. Nah, nanti silahkan kalian gabung ke sini. Masukkan kodenya 15156_398-256. Nah, terus nanti diisi organisasinya, misalkan OKDW gitu, atau misalkan PT Maju Mundur, atau misalkan PT Sejahtera gitu. Timnya gimana? Saya akan bikin 2 tim ya, buat kalian nanti ini simulasi saingan. Nanti mungkin kalian bisa jadi 1 tim, ini bertiga jadi 1 tim gitu ya. Jadi nanti kalian modelnya adalah diskusi per kelompok buat strategi gitu, gimana sih biar cuan gitu kan. Oke, sudah ada 2 tim yang bergabung di sini. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar di modul procurement sama retail, sama satu lagi nanti financial. Kalau kalian perhatikan di sini itu ada finance. Ini nanti yang harus kalian analisis ya, sebagai tugas kalian nanti. Nah, di sini ada cash in bank, artinya modal kalian itu 3,5 juta. Kemudian ada overdraft limit, itu adalah 2,5 juta. Ada yang tahu bedanya apa? Nggak tahu, Pak. Nah, cash in bank itu modal kalian yang bisa kalian liquidkan gitu, yang bisa kalian ambil terus kalian belanjakan. Itu cash in bank. Kalau misalkan overdraft limit, itu adalah batas yang boleh kalian tarik jika ini habis. Jadi istilahnya ini kayak dana darurat gitu. Jangan sampai dana ini disentuh kalau nggak penting banget gitu kan. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Atau sudah tertarik pengen nyoba gamenya? Gas ya, oke, baik. Nah, kita coba sebelum kita mulai game, kita lihat dulu di modul retail. Nah, ini kan ada location, procurement, store, retail sales and price, dan transaksi. Nah, disinilah nanti kalian akan bermain peran gitu. Ada yang berperan sebagai orang yang beli barang dari supplier, ada orang yang bertindak di bagian transaksi atau di bagian keuangan.
Nah, orang yang beli di supplier dia bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan stok di retail-retail tadi, di toko-toko kalian. Terus kemudian orang yang bertugas di bagian keuangan, dia bertanggung jawab untuk mengapprove permintaan pembelian yang diajukan oleh bagian procurement ini. Gitu. Nanti kita akan bermain bareng-bareng ya. Kita coba gamenya 5 hari dulu. Ini maksimum day-nya jangan kelamaan, 30 aja. 30 second. Ini per hari kita ambil 30 detik. Nah, ini 5 hari ya. Run the game. Nah, gamenya sudah jalan ya. Kalau kalian perhatikan di sini sudah mulai berjalan, kalian sudah mulai rugi karena kalian rugi di operating expense atau biaya operasional gitu. Nah, sebelumnya kita harus buka toko dulu di sini. Kalian masuk ke modul retail, kemudian ke location. Nah, di sini itu kalian bisa lihat beberapa daerah yang punya peluang, punya potensi untuk dibuka macam toko gitu. Oh, cabang. Cabang. Oh, iya. Silakan kalian coba perhatikan di sini ada retail rental sama overflow fee. Ada yang tahu bedanya apa? Nggak tahu yang overflow fee ya. Overflow fee itu artinya biaya yang dibebankan jika stok kalian melebihi kapasitas gitu. Misalkan kalau kita lihat di sini ya, rent retail space di sini kan ada 50 meter persegi nih. Gitu kan. Nah, itu bisa kalian tambahkan, misalkan kalian pengen 100 meter persegi atau 150 gitu. Serah kalian. Nah, nanti di sini ada kontraknya, setiap hari kontrak, atau kalian bisa 7 hari kontrak, 30 hari kontrak gitu, dengan diskon yang bervariasi. Nah, overflow fee misalkan yang 34 IDR per day per meter persegi itu artinya jika stok kalian melebihi 50 quantity ini, kalian akan dibebankan 34 IDR per hari gitu. Jadi langsung kebayang ya bisnisnya ya. Nah, oke, silahkan coba kalian buka toko dulu sebelum kalian. Diskonnya tadi boleh Pak? Boleh silahkan. Ini kalian diskusi ya. Jadi nah, nanti kalau sudah di bagian keuangan itu harus mengapprove ini. Bagian keuangan harus melakukan cek. Ini artinya kalian itu merequest ke bagian keuangan ya kan. Aku pengen buka toko nih, modulnya sekian, tolong di approve gitu. Ini tolong dicek, langsung diklik centang gitu. Nah, udah ya. Ini berarti rental startnya akan dimulai di hari ke-6 tuh. Nah, nanti kalau misalkan ini sudah berhasil, itu akan masuk ke sini. Tapi sepertinya ini sudah berhenti. Saya akan coba jalankan lagi gitu ya. Ini kalau yang 30 hari itu berarti langsung bayar di depan semua Pak, secara 30 hari. Yes. Ini saya stop di bagian 10. Oke, nah ini sudah ya, ini ya. Ini si siapa ini? Sudah buka buka toko di Jakarta ya kan. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada apple juice at 26, artinya Rp26 per biji. Terus ini orange juice-nya 29, artinya 29 per biji. Ini harga jual. Nah, ini kan stoknya masih 0 nih. Ya kan, 0 per 50. Kalau mau beli itu di bagian procurement. Ini, bagian procurement. Nah, di sini ada 2 vendor. Ada 2 vendor, silahkan kalian bisa bandingkan kira-kira mana vendor yang akan kalian beli gitu, yang akan kalian pilih. Kebetulan di sini harganya sama ya kan. Itu. Silakan pilih. Kemudian untuk kirim di Jakarta gitu kan.
Nah, di sini nanti kalian akan mengirimkan barang ke Jakarta, ya kan? Terus kalian atur berapa jumlah kuantitinya gitu. Oh, oke. Silakan dilakukan. Lead time apa ya, Pak? Gimana? Pada vendor yang procurement itu ada lead time, Pak. Mana sih lead time? Iya. Oh, lead time ini artinya apa ya? Istilahnya kayak respon time-nya gitu. Jadi kapan barang ini akan sampai gitu. Gitu sih. Betul juga. Murah nih. Silakan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini sudah ada ya. Melon juice, orange juice, apple juice ini sudah ada 591 duanya. Gimana? Sudah mulai enjoy dengan gamenya? Buka 2 cabang, Pak. Bocos, Pak. Nah, silakan dicoba gamenya. Ini tinggal 15 detik lagi. Habis ini kita akan coba berefleksi ya. Apa yang teman-teman rasakan gitu. Ini Indonesia. Ini sih. Oh iya. Nah, oke, harinya sudah habis. Ada yang sudah menghasilkan cuan? Belum. Slow hand. Masih minus. Masih minus. Oke. 53.000. Nah, kita lihat dulu ya. Ini kan harinya sudah berhenti nih. Kita coba lihat di tim pertama sama tim kedua ya. Ini tim pertama, coba kita lihat. Tunggu dulu. Nah, di sini tim pertama dia buka toko di ujung pandang ya. Tapi belum ada barangnya dijual gitu. Terus kita lihat sudah mulai rugi 76.000 gitu. Terus kita lihat Pak yang tim kedua ya. Ke tim kedua kita lihat tim kedua kita lihat di sini sudah mulai melakukan penjualan. Dia sudah ada melon juice. Ini gross profitnya 32.000, COGS-nya 47.000 dan revenue asetnya 79.000 dengan net profitnya masih rugi tapi sudah mulai mengecil kerugiannya gitu. Nah, oke, kita mau lanjutkan lagi gamenya atau lanjut dulu ya? Langsung ya. Nah, ini diam-diam tuh. Ini kalau di pembelian itu ada pas milih tasnya apa ya, Pak? 1.000, 3.000, 5.000. Nah, itu barang yang kita pilih. Jumlah barang yang kita pilih. Misalkan apple juice-nya itu 3.000 buah. Terus orange juice itu 3.000 buah. Terus sama melon juice-nya 3.000 buah. Berarti totalnya ada 9.000 biji yang akan kalian jual di toko itu gitu. Gitu ya. Kita coba 20 dulu. Sorry, 15. Saya jalankan lagi ya gamenya ya. Oke, sudah mulai berjalan gamenya. Silahkan. Cara jualnya akan otomatis. Jadi nanti kalian akan beli dari vendor, kirim barangnya, terus nanti sistemnya yang akan menjual secara otomatis gitu. Karena ini adalah simulasi gitu. Gitu. Ini berarti bisa pesan lagi. Nah, menarik nih, ada yang dapatnya diskon nih. Nah, teman-teman kalau misalkan nemu tombol diskon di sini, itu kalian bisa negosiasi dengan vendornya gitu kan. Misalkan, tolong dong beri aku 10% potongan harga jika aku beli sekian produk gitu, sekian biji gitu. Betul, Pak. Ngomongnya Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa. Tapi kita pakai bahasa Inggris saja. Misalkan 10% gitu kan, 10% diskon if more than 400 gitu. Misalkan gini, terus nanti kalau udah submit aja gitu kan. Minus karena beli lagi tadi. Masih 2 hari lagi buat cari cuan. Jangan lupa untuk pengadaan barang ya. Pengadaan barangnya.
Bisa lah Mas. Coba ini gua motor satunya lagi gede. Gimana? Dua lagi ya sih. Nah, ini sudah mulai jual. Kita lihat ya. Kamu tim berapa? Tim 1. Tim 1, kita lihat tim 1. Tapi coba nih gua motornya ya. Yang panjang kan. You are the moonlight of Nah, di tim 1 ini kapasitas 2-nya masih aman ya, belum lebih kapasitas toko. Sudah mulai menjual. Nah, sudah berkurang otomatis ya kan. Di ujung Pandan sama Palembang itu. Nah, Oh, sudah mulai paham? paham. Nah, mantap. Iya. Nah, ini adalah proses bisnis ya. Ini yang simple dulu. Kita jualan yang apple juice, kalangan UMKM gitu kan. Ini kalau di dunia nyata itu seperti persaingan Indomaret dengan Alfamart gitu kan. Kan mereka ada toko retail, mereka jual barang produk dan mereka adalah kompetitor gitu. Sama seperti kalian gitu. Di sini ada tim 1, tim 2 gitu kan. Nah, kalian punya barang yang sama, terus toko yang di tempat yang bisa jadi sama ya kan. Terus kalian saingan. Kira-kira toko mana yang menghasilkan keuntungan paling gede gitu. Bisa juga laku. Sama sekali. Oke, saya rasa cukup buat simulasinya. Kira-kira teman-teman ada feedback nggak atau apa sih yang kalian dapatkan dari simulasi ini gitu? Apa ya? Silakan. Ini sih mungkin Pak apa kalau tunggu. Jadi itu kalau misal beli barang pertama kali jangan terlalu banyak. Lihat dulu yang laku mana gitu. Betul. Terus yang lain silakan. Saya mengatur relasi yang baik sama supplier. Oke, mengatur relasi yang baik dengan cara apa gitu? Minta diskon. Diskon. Terus kamu? Sebenarnya sama sih Pak. Berhasil minta diskon saya Pak, 20% Pak. Berhasil minta diskon 20%, mantap. Nah, itu tadi adalah strategi-strategi yang harus kalian terapkan ketika kalian mau membangun sebuah bisnis gitu kan. Pahami prosesnya, alurnya, kira-kira siapa aja yang harus di-maintain gitu. Jadi bisnis kalian akan harapannya akan survive gitu kan. Nah, untuk penugasan kalian buat minggu depan silahkan coba kalian pikirkan strateginya akan seperti apa, kemudian kalian akan tolong refleksikan kira-kira pembelajaran apa yang bisa kalian dapatkan dari sini dan apa implikasi nyatanya ketika kalian akan terjun ke dunia bisnis gitu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Belum ada saya gitu. Sudah ada pertanyaan? Sudah jelas? Kalau di sini itu kan untuk lokasi itu kan dia hanya memberikan retail rental dan overflow fee. Jadi kayak kalau dalam dinasti kan sementara ini kan kita melihat harga sewanya, tapi kan ternyata setelah contoh di kelompok saya tadi saya beli sewa 2 tempat, itu kan ada tempat yang laku, ada yang ternyata satunya kok pembelian di 3 jenis pun kurang gitu. Toko asli itu bisa ada dikasih datanya nggak ya kok sebelum kita? Nah, di sini karena basisnya simulasi ya kan, itu apa ya, random gitu. Jadi mungkin di daerah Balikpapan sama Jakarta itu beda peminatnya. Jadi yang bisa kita refleksikan apa, kita harus ini paham dulu demand yang paling tinggi di daerah situ apa gitu kan. Apa yang menjadi permintaan paling tinggi di situ? Apa atau mungkin hal apa yang bisa kita jual atau mungkin hal apa yang belum ada di daerah itu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan tadi kan mesti ada yang paling laku sama paling nggak laku ya kan. Nah, dari situ kita bisa main strategi nih. Oh, misalkan di ujung pandang kita bisa mainkan di apple juice-nya. Kita paling banyakin orange juice sama melon juice, harganya kita turunkan, harga yang apple juice kita naikkan gitu. Nah, jadi nanti akan menimbulkan cuan yang lebih gede ya kan. Karena apple juice meskipun harganya mahal, dia banyak peminatnya gitu kan dibanding dengan orange juice sama melon gitu. Gitu sih. Ini strateginya seperti itu. Tapi kalau di dunia nyata teman-teman bisa observe dulu nih, observasi, terus melihat demand apa yang paling diminati di situ gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Jika cukup, saya rasa cukup untuk kelas hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan mendatang. Terima kasih Pak.